Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsiya bitaqwallah. Fattaqullah ya ibadallah wa'lamu anna man ittaqallahu 'asha qawiyan wa sara fi biladillahi amina wa man dayya'a taqwa wa ahmala amraha taghashatuhu fil uqba fununun nadamati taqwa ilahil alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ginad darain fastamsik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tad'i. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Ibadallah, dalam Jumat yang penuh keberkahan ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala, tingkatkan amal soleh, tingkatkan kebaikan. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bertakwa kepada Allah, di mana digambarkan oleh Allah bahwa tidak ada jalan yang menyelamatkan kehidupan manusia melebihi daripada bertakwa kepada Allah Ta'ala. Asuransi jiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keselamatan jaminannya di dunia dan di akhirat, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah berpesan untuk kita selalu berpegang teguh dengan takwa sampai pada kematian kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam Islam. Ketahuilah ibadallah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini adalah perintah yang begitu besar, namun hakikatnya tidak ada yang mampu di dalam kehidupannya melakukan takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Tidak ada yang sampai di dalam kehidupannya dalam bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa kecuali Nabi Muhammad SAW. Sebab kita manusia yang punya salah, kita manusia yang punya khilaf. Bahkan sampai para ulama mengukur daripada ketakwaan apabila seorang diberikan 1 juta umur, semua umur digunakan untuk beribadah kepada Allah, namun 1 umur digunakan untuk bermaksiat, maka belum sempurna ketakwaannya kepada Allah. Apabila manusia diberikan 1 juta nyawa, semua nyawa diberikan untuk taat, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, namun 1 nyawa diberikan untuk bermaksiat, maka belum sempurna ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Muttaqin, pemimpin manusia yang bertakwa, beliau SAW pun di dalam doanya masih merasa kekurangan, sampai beliau mengatakan, subhanaka la uhsi thana 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wahai Allah yang maha suci, tidaklah aku bisa memujimu dengan sebenar-benarnya memujimu. Dan para malaikat pun ibadallah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, ada yang dari pertama diciptakan sampai hari kiamat sujud, tidak pernah bangkit, tidak pernah melanggar perintah Allah. Ada malaikat yang dari pertama diciptakan ruku sampai hari kiamat ruku, tidak pernah bangkit, tidak pernah melanggar perintah Allah. Ada malaikat yang dari pertama diciptakan bertasbih, ada malaikat yang dari pertama diciptakan bertahmid, tidak pernah melanggar perintah Allah. Namun nanti di hari kiamat para malaikat semua akan berkata, ya Rabbana ma'arafnaka haqiqatu ma'rifatik wa la'abadnaka haqiqatu ibadatik. Wahai Tuhan kami belum mengenalmu dengan sebenar-benarnya mengenalmu. Kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah kepadamu.
Inilah gambaran daripada para malaikat ibadallah. Mereka orang-orang yang Nabi Muhammad SAW dan malaikat, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang tidak pernah mengingkari, tidak pernah mendurhakai Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah, namun masih merasa kekurangan. Apalagi kita ibadallah. Namun arti daripada ayat tersebut adalah kita berupaya, kita berusaha menjalani hidup kita untuk selalu dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Sampai kapan? Batasnya adalah kematian kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam Islam. Artinya yang diharapkan adalah dengan bertakwa kepada Allah, yang hakikatnya takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ketika seorang berupaya di dalam menjalankan perintah Allah meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam Islam. Jika seseorang berupaya untuk meninggalkan larangan Allah, maka saat meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam keadaan Islam. Inilah yang diharapkan oleh orang-orang soleh, yaitu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi daya hidup kita ibadallah. Apa yang kita harapkan dari hidup kita kecuali penghujungnya? Kita semua akan diperhitungkan dengan bagaimana penghujung kehidupan kita ibadallah. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, waliyadzubillah. Inilah yang ditakutkan oleh orang-orang soleh. Bahkan ibadallah, ada orang-orang soleh yang khawatir, takut dengan satu hadis Rasulullah. Hadis ini membuat takut ahli ibadah, orang soleh, orang yang taat ibadah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abd la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta yakunu ma bainahu wa bainal jannah illa dhira, fayasbiq 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang beramalan amalan ahli surga, selalu beribadah taat kepada Allah, sampai jarak dia dengan surga sudah tinggal satu hasta yang tidak lebih kurang daripada 1 meter. Namun datang ajalnya, fayasbiq alaihil kitab, datang ajalnya, dan dia sedang mengamalkan satu amalan dosa, satu amalan maksiat, dan meninggal dunia dalam keadaan berdosa. Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Mereka yang ahli ibadah takut dengan hadis tersebut ibadallah. Kalau mereka yang ahli ibadah takut dengan hadis tersebut, apalagi kita yang banyak kurangnya, yang banyak salahnya, yang banyak khilafnya. Maka berupayalah kita dalam menjalani kehidupan kita untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, agar kita wafat kelak dalam keadaan Islam, wafat kelak dalam keadaan husnul khatimah, seperti yang kita harapkan. Namun kita pun jangan pernah berprasangka buruk kepada orang-orang yang mereka mungkin saat ini masih jauh dari Allah, yang mungkin saat ini masih melakukan dosa. Sebab Rasulullah pun mengatakan setelah hadis tersebut, Rasulullah mengatakan, "Wa innal 'abd la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta yakunu ma bainahu wa bainan nar illa dhira, fayasbiq 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha." Ada seorang hamba yang dia beramal amalan ahli neraka. Dia berbuat dosa, dia berbuat kemaksiatan, sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Namun datang ajalnya dan dia bertaubat kepada Allah, mengamalkan amalan ahli surga, maka dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang pertama adalah pesan agar kita menjalani hidup kita dengan penuh rasa takut kepada Allah, menjalani hidup kita dengan bertakwa. Yang kedua adalah jangan sampai kita berprasangka buruk kepada orang-orang yang walaupun mungkin saat ini mereka jauh dari Allah, mungkin nanti pada saat ajalnya tiba, dia dipilih oleh Allah, diberi taubat dan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu ibadallah, jalani sisa umur kita untuk kita dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala. Waktu berjalan, waktu terus berlanjut ibadallah. Sisa umur kita belum tentu lebih banyak daripada sisa yang sudah kita lewati. Ada di antara kita yang umurnya sudah 30, 40 sampai 50. Belum tentu sisa umur kita masih 30 atau 40, 50 tahun lagi ibadallah. Beruntung mereka yang menjadikan umurnya untuk taat beribadah pada Allah, menguatkan imannya dan beramal soleh. Rugi jika kita menjalani hidup hanya sebagai manusia ibadallah. Rugi manusia yang hanya lahir, tumbuh besar, dewasa, menikah, punya keturunan dan meninggal dunia begitu saja. Rugi kalau kita yang setiap hari hanya memikirkan harta, uang, emas, perak, tempat tinggal, kendaraan, namun kita tidak pernah merenungi ibadah kita. Kita tidak pernah merenungi dosa-dosa kita.
Kalau kita hanya setiap hari, setiap waktu merenungi daripada sisi dunia, maka harga nyawa kita murah di sisi Allah Ta'ala. Harga umur kita murah di sisi Allah. Manusia rugi yang Allah sebutkan, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Sampai Allah bersumpah, wal asri, demi masa, demi waktu, dipukul rata semua. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Artinya mereka yang hanya menjalani hidup untuk dunia, mereka hanya rugi. Namun siapa yang beruntung? Mereka yang menjalani hidupnya illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Mereka yang menjalani hidupnya untuk beriman kepada Allah, terus menguatkan imannya, wa amilus shalihat, dan terus meningkatkan amal solehnya, meningkatkan kebaikannya, mempersiapkan dirinya untuk kematiannya ibadallah. Wallahu yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum min dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah irghama liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah fattaqullah ya ibadallah wa ahsinu yarhamkumullah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati al musabbihati bi qudsihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi ta'miman wa qala mukhbiran wa amiran lahum takrima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah, khususan sadatina al-khulafa'ur rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wal baqil mubashirin bil jannah min ashabi Badrin wa ashabi Uhudin wa ashabi Bai'at Ridwan wa sairi ashabi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi al-tahirin wa azwajihi al-muhtadin wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wa ansuril muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa khudhul man khadhala al muslimin. Allahumma adfa'anna syarra zalimin wa syarra tagin wa syarra al bagin wa syarra al hasidin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal amrad wal asqam wa zina wa zalazil wa sil wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an biladina Indonesia khassah wa an sairil buldan muslimina 'ammah. Allahumma farrij ikhwanana al-muslimina fi Maroko fil Maghrib. Allahumma farrij ikhwanana al-muslimina fi Syam wal Yaman. Allahumma farrij ikhwanana al-muslimina fi biqa'il ard. Farajakal gharib farajan 'ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib wa mujibud da'wat ya qadhi al hajat wa ya kafi al muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ta'ala amarakum bi thalath wa nahakum an thalath. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar.